Hai semua, khususnya pelajar SMK. SMK bisa, SMK hebat. Salam MGMP Perhotelan Jawa Timur. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu bahagia. Kali ini bersama dengan saya Ibu Ririn Wartina di mata pelajaran Housekeeping kelas 11 pada materi KD 4.6 yaitu melakukan pembersihan area kering dan basah. Saat ini khususnya kita akan membahas bagaimana cara membersihkan lantai yang sering disebut dengan floor mopping. Nah anak-anak, pada materi hari ini video pembelajaran yang membahas tentang membersihkan area kering dan basah, kita akan membahas tentang mopping. Apa sih mopping itu? Mopping adalah membersihkan permukaan lantai dengan menggunakan alat manual. Adapun komponen-komponen yang lain yang digunakan untuk pembersihan lantai, yang pertama yaitu double bucket. Ini adalah sejenis ember yang berisi dua, makanya disebut dengan double. Yang pertama adalah berisi dengan air, yang kedua adalah air nanti dicampur dengan chemical yang digunakan. Saat ini kita akan menggunakan chemical atau pembersih lantai, yaitu biasa disebut dengan floor cleaner, yang di dalamnya mengandung chemical yang sudah dicampur dengan wangi-wangi ataupun yang nanti bisa membunuh kuman yang ada di atas lantai. Yang berikutnya yaitu kita menggunakan clean mop yang berfungsi untuk mengelap atau memoles lantai agar bisa menjadi bersih. Yang berikutnya adalah tanda atau papan yang biasa disebut dengan danger notice. Harapannya papan ini dipasang untuk menghindari atau menjaga bahwasanya area yang sedang di-mopping itu tidak dilewatin tamu atau siapapun yang bisa lewat di situ. Kita lanjutkan dengan berikutnya. Bagaimana sih tata cara untuk mopping yang betul? Kita perhatikan. Pada saat melaksanakan tugas untuk mopping, selalu perhatikan perform. Dimanapun kita bekerja arealnya, apakah itu di dalam ataupun di luar ruangan, kita harus selalu membiasakan perform diri, harus selalu tampak bagus, bersih, dan rapi. Perhatikan dari ujung atas sampai dengan ujung kaki akan terlihat rapi. Yang berikutnya yaitu kita pastikan area yang akan kita mopping itu aman. Artinya apa? Tidak ada barang-barang tamu ataupun barang-barang lain yang nanti bisa mengganggu proses untuk kelancaran mopping kita. Pada kesempatan praktek hari ini, kami akan mencoba membersihkan salah satu ruangan di lobi hotel, yaitu di sudut ruang tunggu tamu hotel. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyingkirkan atau mengamankan meja sehingga lebih rapat ke depan, sehingga lantai yang akan kita bersihkan menjadi semakin luas. Yang kedua yaitu letakkan danger notice kepada area yang akan kita mop, sehingga secara tidak langsung tamu tidak akan mendatangi tempat duduk karena sudah ada tanda peringatan. Langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan untuk mopping. Chemical yang kita gunakan saat ini, perhatikan, setiap chemical itu memiliki komposisi yang tidak sama. Namun saat ini kita menggunakan perbandingan bahwasanya chemical yang kita gunakan untuk ukuran 5 liter air kita menggunakan 100 cc.
Langkah berikutnya, kita masukkan clean mop ke double bucket yang mengandung chemical. Dan usahakan untuk proses mopping itu mopnya jangan terlalu basah agar hasilnya cepat kering. Selanjutnya, setelah kita memasukkan mop clear ke dalam double bucket, yaitu adalah memeras. Perhatikan cara memeras, karena kita menggunakan double bucket yang manual, tidak memiliki pemeras, kita harus memeras secara manual. Perhatikan tangan, posisi memeras, yang kiri di bawah dan yang kanan di atas. Dan yang perlu diketahui bahwa stick itu harus terjepit di tangan pegawai. Harapannya apa? Agar stick ini tidak terjatuh ke lantai dan bisa memeras dengan kondisi yang benar. Setelah diperas, maka stick diletakkan di tengah dan siap digunakan untuk mopping the floor. Tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses mopping. Area mopping kita hari ini, saat ini adalah mulai dari tengah-tengah sini ruang, kita ambil tengah-tengahnya. Coba perhatikan. Yang perlu diperhatikan pada saat proses mopping yaitu arah gerakan tangan atau badan. Ya, biasakan dari arah kanan ke kiri dan gerakannya adalah mundur ke belakang. Silakan. Perhatikan gerakannya. Kenapa harus berjalan mundur? Karena dari sisi depan jika sudah dibersihkan itu tidak terlewati lagi dan noda-noda yang ada di depan itu sudah bersih. Ya, perhatikan, nah, dari kanan ke kiri kemudian berjalan mundur. Tahap berikutnya yaitu tahap pembilasan. Artinya apa? Mop yang sudah kita gunakan untuk mopping lantai itu kita bilas kepada air yang bersih yang tidak dicampur dengan chemical. Harapannya kotoran-kotoran yang menempel di mop itu bisa hilang dengan adanya dicampur dengan air yang bersih. Setelah itu tahap pemerasan sama, perhatikan keselamatan badan mulai dari tangan, kemudian stick juga harus terjepit di badan supaya tidak jatuh atau bisa membahayakan orang yang sedang lewat. Setelah diperas selesai, masukkan lagi ke dalam air yang tadi sudah dicampur dengan chemical sehingga mop yang tadi bersih sekarang sudah mengandung chemical yang harapannya nanti bisa beraroma wangi dan mengandung hal-hal yang bisa menghilangkan kotoran yang ada di lantai. Kita peras lagi. Baik. Kita kembalikan kepada posisi tengah, bahwasanya mop sudah siap untuk digunakan lagi. Nah, setelah selesai melakukan proses kegiatan mopping, jangan lupa selalu biasakan meletakkan atau menyimpan peralatan pada gudang yang sudah disediakan. Termasuk mengembalikan posisi perabotan atau perlengkapan sesuai dengan setup yang tadi sebelum kita melakukan proses mopping. Termasuk juga yang disnotize, kita harus kembalikan kepada tempat yang sudah disiapkan. Limbah, di mana kita membuangnya? Kita harus membuang di tempat pembuangan limbah yang sudah disiapkan juga oleh hotel dan tidak dibuang sembarangan. Demikian anak-anak, video pembelajaran tentang membersihkan area kering dan basah pada materi hari ini adalah membersihkan lantai atau yang biasa disebut dengan mopping. Harapannya Anda bisa melakukan ini walaupun dengan cara yang manual. Kita harus belajar menggunakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lihat di dalam video pembelajaran tadi. Sampai jumpa dengan video ibu berikutnya. Sehat selalu, SMK bisa, SMK hebat. Salam MGMP Perhotelan Jawa Timur. Terima kasih.